Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Ada dua sosok yang berbeda, itu sosok syaitan atau iblis dengan sosok ulama. Jadi syaitan itu nanti akan kita lihat segi perbedaan dan persamaan. Jadi sosok syaitan itu di dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai sosok-sosok yang negatif, menyuruh orang lain untuk berbuat maksiat, membuat satu saudara dengan saudara yang lain itu ribut gara-gara syaitan, membuat manusia bisa masuk ke dalam neraka gara-gara syaitan, membuat manusia untuk berbuat maksiat juga gara-gara syaitan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan lafaz syaitan dalam bentuk mufrad itu ada 56 kali. Sedangkan dalam bentuk jamak syayatin, kalau syaitan itu 56 kali. Tetapi kalau syayatin itu 14 kali. Jadi karena banyak sekali pengulangan dalam Al-Quran, di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan at-tikraru yufidu ta'kid. Kalau ada pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran, salah satu faedahnya adalah memberikan taukid, menguatkan kalau kita harus hati-hati sama syaitan. Maka syaitan mengajak kita untuk jangan salat, jangan puasa, jangan bersedekah, jangan berbuat kebaikan. Tetapi ya nembak. Sekarang kita cerita ulama dulu lah. Ya, kita cerita ulama dulu. Nanti akan kita lihat nanti syaitan lagi ya. Ulama di dalam Al-Quran itu pada surah Fatir itu digambarkan dengan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Seorang yang takut kepada Allah, ini kalau dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, ini namanya jumlah hasar namanya. Artinya tidak ada yang dikatakan ulama kecuali takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma para ulama. Sehingga Ibnu Abbas memberikan komentar terhadap ayat ini. Apa kata beliau? Kalau ada orang makin bertambah ilmunya tapi bukan makin jauh, bukan makin dekat dengan Allah, tetapi makin jauh, la yusammal ulama. Beliau mengatakan itu bukan ulama itu. Ulama itu makin bertambah ilmunya, makin juga bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali lagi ke syaitan tadi. Ini segi perbedaan. Jadi tidak ada yang memungkiri kalau syaitan dan ulama itu berbeda. Semua sepakat kalau syaitan itu hal-hal yang jelek, sedangkan ulama itu mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang baik. Menyuruh kita salat, itu ulama. Menyuruh kita puasa, itu ulama. Kebalikannya syaitan, menyuruh kita tidak salat, menyuruh untuk tidak puasa. Tetapi hal ini sudah membuat syaitan bosan. Ini kalau kita goda manusia, makin bertambah saja imannya kepada Allah. Kita goda manusia, jangan salat, jangan puasa, manusia makin bertambah taat kepada Allah. Maka dirubahlah pola cara menggodanya, sehingga kurikulumnya sudah berubah. Syaitan tidak lagi menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan, tetapi syaitan sudah menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan. Salatlah kamu, puasalah kamu, berbuat kebaikanlah kamu, bersedekahlah kamu, bangunlah tahajud. Ini seperti kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya syaitan itu mengambil nilai lebih. Kita lihat apa untungnya syaitan menyuruh manusia berbuat kebaikan. Dari mana dia ambil untung? Dari mana syaitan mengambil untung mengajak manusia untuk bersedekah? Rupanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, syaitan mengambil manfaat ikhlas atau tidak ikhlas kita dalam beribadah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, tahu enggak kamu,
Ada satu kelompok manusia mereka mengatakan kami sudah berbuat kebaikan. Padahal Allah katakan mereka itu sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul mereka diajak syaitan kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi kebaikan itu kejahatan ditutupi dengan kebaikan. Mengajak kita salat, mengajak kita berpuasa. Syaitan ambil untungnya ikhlas atau tidak ikhlas kita dalam beribadah. Termasuk dalam pembahasan kitab tasawuf. Seorang itu ria dalam beribadah. Salah satu level ria dalam beribadah, di situ diceritakan seorang sudah tahajud tengah malam. Iblis mengatakan, "Nebedah tahajud, salat witir, baca Quran." Setelah sampai pagi hari, orang lain tidak tahu kalau kamu baca Quran tadi malam. Beritahu baru lain. Kasih tahu sama orang lain kalau kamu sudah tahajud tadi malam. Ai juga lemah-lemah roh. Dia tanya, "Bahkan tahajud berkelam. Tadi malam tahajud. Ini nak sanggup bangun subuh saya." Tubuh-tubuh lewat ni, Pak. Saya sedang berpuasa. Apakah aja kalian bibi? Bibi je kalian. Bibi kata tak kah? Nyo puasa orang nyo. Hari ini puasa. Coba lihat pakaian saya, coba lihat. Saya lusuh sekali beribadah saja. Setan cukup tenang setan ya, Pak. Sebagaimana setan berdoa, maka kita jangan salah paham dulu dengan doa setan. Syaitan dalam satu kesempatan berdoa, "Ya Allah, panjangkan umur ahli ibadah itu ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak kepada ahli ibadah itu ya Allah." Kalau kita tahu hakikat gaib, kita akan berterima kasih kepada syaitan. Kita akai kau syaitan. Syaitan mendoakan saya supaya umur panjang. Terima kasih syaitan ya. Syaitan mendoakan kita supaya harta kita banyak. Rupanya ada niat lain syaitan. Syaitan setelah menggoda manusia tidak ada jalan lain, Pak. Ini kalau dia meninggal dalam detik ini, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Panjangkan umur dia ya Allah. Supaya kesempatan saya untuk menggoda dia itu ada. Berikan harta yang banyak ya Allah. Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau tidak sanggup menggoda manusia, kata Allah, "Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum." Kamu goda melalui hartanya, melalui jabatannya. Maka kadang-kadang seorang ahli ibadah itu goyang dia ketika digoda melalui harta, melalui jabatan. Ibadah-ibadah ketua, yang gara-gara anak jabatan dan teman-teman yang ketua, gara-gara diberikan rezeki oleh Allah, salat lagi nggak tepat waktu. Dulu salat tepat waktu, sekarang nggak tepat waktu lagi, Pak. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, coba kalian lihat, ada sekelompok manusia mengatakan kami ini termasuk kelompok-kelompok yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kami salat, kami beribadah. Padahal Allah mengatakan mereka itu sesat, kata Allah. Kenapa? Niatnya tidak ikhlas beribadah. Kemudian juga sedekahnya tidak ikhlas beribadah karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syaitan menjalankan misi ulama, ya, Pak. Ya. Tetapi kalau ulama tadi dia betul-betul ya, Pak. Tetapi ini syaitan menjalankan misi ulama. Mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kahek kejahatan, Pak. Kita ajak ke kejahatan, manusia tahu dan tidak mau dia. Dan makin bertambah imannya kepada Allah. Sekarang kita ajak kepada kebaikan saja. Kita ajak salat, kita ajak puasa. Setelah itu untungnya di mana? Di ikhlas atau tidak ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama begitu juga. Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau ketika beliau mengomentari surah Al-Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Karena banyak orang mengatakan lon ulama, demenak leu mai. Takut tidak takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kalau salat itu akan lebih dia belum salat fardu, enggak takut dia, Pak. Dia tidak takut kalau dia belum bayar zakat. Dia tidak takut kalau dia berbuat maksiat. Bagaimana dikatakan ulama seperti itu? Maka enggak salah kalau kata Ibnu Abbas. Ulama itu adalah makin bertambah ilmunya, dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an itu lafaz ulama itu 2 kali diulang oleh Allah. Yang pertama menggunakan alif lam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang satu lagi tidak menggunakan alif lam. Ulama'u Bani Israel. Ulama-ulama Bani Israel. Mereka tahu masalah hukum potong tangan. Mereka tahu masalah hukum rajam. Maka di dalam Taurat, kalau kita di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Dalam Taurat Safar namanya, Pak. Safar Takwin, Safar Juruh. Safar Takwin itu cerita tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Mereka tahu, tetapi makin lama bukan makin dekat dengan Allah. Makanya ulama-ulama Yahudi, ulama Bani Israel. Yahudi itu berasal dari Bani Israel. Nasrani itu berasal dari Bani Israel. Tetapi mereka itu makin bertambah ilmu, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Taurat tidak pernah dikatakan kalau ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Di dalam Injil dikatakan tidak pernah Allah katakan ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Tetapi mereka berani mengatakan Uzairu binillah, Masihu binillah. Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Ada juga kelompok ulama ulama beruakai. Bagaimana ulama beruakai? Dia mencari dunia melalui akhirat. Dia menjual harga dirinya, Pak. Tidak ada haibah dirinya lagi, Pak. Dia menginginkan jabatan, menginginkan ini, menginginkan itu melalui akhirat. Padahal Allah kan menyuruh begini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadikanlah fasilitas dunia ini untuk bisa dapat akhiratnya, Pak. Jangan terbalik, jangan jadikan fasilitas akhirat untuk dapat dunia. Inilah yang dikatakan dengan ulama su. Itunya ulama, Pak, tetapi menjalankan misi-misi syaitan. Bagaimana menjalankan misi syaitan? Ya, Pak. Mereka ini memecah belah orang lain, hasad dan dengki kepada orang lain, gara-gara ingin merebut dunia. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu untuk ulama itu ada berapa macam panggilan, Pak. Ada ulul ilmi, ada ulul albab, ada zawin nuha dalam Al-Quran. Tetapi ketika mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala mengejar dunia melalui akhiratnya, maka dinamakan dengan ulama su, ulama beruakai. Bahkan di Al-Quran disebutkan famathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaf au tatrukhu yalhas. Ketika kita giring, kita berikan makanan, itu seperti anjing, Pak. Ya seperti anjing. Itu ulama su. Ya kita buat tanda kutip pegah halun pegah ke ulama, ketidak. Ulama su, ulama yang tidak tahu visi misi dia itu untuk apa. Dia menjadikan akhirat untuk mengejar dunia ini, Pak. Maka ulama seperti ini kata Allah adalah ulama yang seperti anjing, Pak. In tahmil alaihi yalhas. Kalau kalian berikan makanan atau kalian ajak dia akan mengeluarkan lidahnya. Nalom lekeh, Pak. Kalau kalian biarkan begitu saja dia mengeluarkan lidah juga. Nalom, Pak. Diberikan ini minta lagi, ada lagi. Bahkan kalau kita lihat ceritanya iblis, Pak, maka kita sebenarnya harus belajar dari iblis, Pak. Apa belajar dari iblis? Iblis kerjanya sangat profesional sekali, Pak. Iblis itu ketika diberikan tugas oleh Raja Iblis, kamu menggoda manusia ketika salat. Dia itu ketika salat saja dia goda. Kamu harus memecah belah antara dua suami istri, Pak, supaya buat ribut. Itu ada setan khusus. Kamu buat manusia supaya tidak khusyuk beribadah, ada setan khusus. Kamu membuat manusia supaya tidak membaca bismillah ketika dia makan dan minum, ada setan khusus. Kamu ketika manusia mengambil wudu, kamu goda dia supaya terlena dia, sehingga tidak tahu sudah berapa kali dia ambil wudu. Ya, Pak. Ada setan khusus. Setan ini bekerja sangat profesional sekali. Dia bekerja menurut tupoksinya sendiri. Hana ikut campur tanggap, Pak. Nyo katanya atadro golong bereh ikut campur tanggap, Pak. Artinya apa? Kita perlu belajar dari setan. Setan yang menggoda manusia ketika salat, dia tidak pernah protes yang menggoda manusia ketika wudu. Mangadadron lah ketika wudu. Lu juga tutah, tidak ada, Pak. Dia kerja sangat profesional sekali. Jadi makanya yang kerja dia terus bekerja semaksimal mungkin dan tidak pernah protes kepada Raja Iblis, Pak. Kita selalu protes, nyo hantip, ya ikut campur sanggup. Punya sendiri belum selesai sudah ikut campur urusan orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir memberikan solusi, Pak. Bagaimana kita solusi hidup di dunia ini, Pak? Ya. Kita pun kalau dikatakan ulama pun katanya bukan ulama, Pak. Ulama-ulama tanggung. Artinya ilmu-ilmu sedikit dapat sedikit, cara salat dapat sedikit, cara salat. Dengan kita dapat ilmu sedikit makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan yang dikatakan ulama yang apa tidak, Pak. Artinya apa? Kita berwudu baca-baca jeut, baca Quran jeut, kemudian doa jeut, baca-baca jeut. Maka diberikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, arahan beliau. Ini kita hidup di dunia ini bagaimana ini? Beliau mengatakan anta ja'ala dunya safinatan limaksudihal akhirah. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat kamu, ya, Pak, sebagai tempat fasilitas untuk bisa mendapatkan akhirat. Jadi kita di dunia ada apa? Ada harta, jadikan harta itu untuk bisa dapat akhirat. Kalau kita ada harta saja untuk kita nikmati saja rugi, Pak. Ruginya bagaimana? Kita bisa nikmati di dunia saja, di akhirat tidak bisa kita nikmati lagi. Maka bagaimana caranya harta ini di dunia bisa kita nikmati, di akhirat juga bisa kita nikmati. Maka sebagian harta kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita nikmati, akhirat juga kita nikmati. Ini ibarat orang beli kail, Pak, kail pancing. Jadi kalau ada kail saja, pancing saja,
Saya punya kail harga 20 juta, 10 juta, Pak. Bangga kita dengan kail itu. Untuk apa kail mahar tapi tidak ada ikan? Ikan tidak ada, Pak. Dan tidak ada tempat untuk cari ikan. Rugi kita banyak harta, jabatan saya hebat. Untuk apa? Kalau kita meninggal dunia semua kita tinggalkan begitu saja. Apalagi seorang yang tidak punya anak. Seorang kalau tidak punya anak, ketika dia sakit, maka saudaranya melihat, Paja meninggal ya. Paja meninggal ya, Pak. Itu ada Pajero Sport, ada mobil ini, mobil itu, ya, Pak. Ini yang mau meninggal ini dengan susah payah dia cari harta, Pak. Tapi ketika dia meninggal dunia, saudaranya dengan mudah dia dapatkan harta dia dengan pembagian warisan. Dia akan mengatakan mudah sekali dapat harta itu. Dengan saudara saya meninggal dunia, saya dapat harta itu. Maka kita tidak dapat apa-apa lagi, Pak. 20 tahun, 30 tahun kita mencari harta, tapi ketika meninggal dunia diambil oleh orang lain begitu saja. Maka manfaatkanlah harta itu untuk bisa dapat akhirat. Manfaatkanlah pancing yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa dapat ikan bagaimana. Baik lalai dengan pancing kawi yang tebi, lalai dengan kawi tebi, Pak. Ketika meninggal icok kawi lian lon nak kawi 20 juta yuk. Lagi orang lalai dengan HP, Pak. HP saya 25 juta. HP saya bagus, baru. Untuk apa HP baru nak ada sinyal? Kepu, Pak. Enggak ada guna, Pak. HP saya baru tapi nak ada kuota untuk apa? Nelpon enggak bisa, internet enggak bisa, apa-apa enggak bisa. Sekarang bagaimana sudah ada HP mahal 20 juta harganya, bagaimana cara untuk mencari ini sinyal terbaik ini? Cari kartu, cari pulsanya, cari datanya. Kalau sudah ada semuanya baru kita bangga, Pak. Enggak rugi, Pak, enggak rugi. Artinya kita punya HP, kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain dengan HP ini. Ini sudah ada HP mahal, enggak bisa interaksi, enggak bisa apa-apa, kan bisa rugi, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi inti pesannya apa? Hati-hati dengan godaan iblis dan setan. Setan tidak menggoda manusia pada kejahatan saja, tapi dia juga menggoda pada kebaikan. Karena dia mengambil manfaat dari manusia ketika manusia tidak khusyuk dalam beribadah, dia tidak ikhlas dalam beribadah. Karena kuncinya kalau tidak ikhlas Rasulullah SAW mengatakan al-kaisu, orang yang cerdas itu, beliau itu mempersiapkan sesuatu setelah mati. Itu orang cerdas, Pak. Orang bodoh, ya, Pak, orang dungu, dia mengharapkan sesuatu tapi tak pernah berbuat sesuatu hal itu. Dia berdoa pertama dalam surga ya Allah, tapi dia buat maksiat, itu orang bodoh namanya. Maka orang cerdas itu dia mempersiapkan sesuatu ketika saya meninggal nanti apa yang saya bawa ke kubur. Ketika saya meninggal ada enggak amal saleh saya? Ada enggak sedekah saya? Ada enggak anak saleh saya? Kalau enggak ada rugi berarti, Pak. Rugi kita kumpulkan harta puluhan tahun rugi, Pak. Karena apa? Kenikmatan cuma sebentar saja. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, fi waqtin muayyanin aw mahdudin. Waktunya cuma terbatas. Kita hebat dengan waktu terbatas. Oh, saya hebat sebagai pejabat, waktunya terbatas. Oh, saya gaji saya banyak, waktunya terbatas. Oh, rumah saya mewah, waktunya terbatas. Ketika meninggal rumah-rumah mewah menjadi hak orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.